Nah, tadi kita udah bahas tentang SLR ya. SLR, menurut report yang saya buat dari berbagai sumber, ini kita akan bisa mendapatkan quantitative easing ya, senilai 2 bulan peak daripada COVID ya, menurut Steno Research ya. Ini kurang lebih 1 sampai setengah 2 bulan COVID era QE ya. Nah, ini efeknya apa sih gitu ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya Abenomics JPY ini ya. Ini kita bisa lihat November sampai berapa bulan nih? Agak lama ya sebenarnya ya. November sampai Mei itu 5 bulan sebenarnya. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2012 tuh seperti apa ya indeks Nikkei ya. Nikkei. Nah, ini ya kita coba lihat Nikkei indeks tahun 2012 tuh seperti apa ya guys ya. Coba lihat monthly chartnya. Efek gak dia? Nikkei Index 2012. Coba kita lihat. Ya, nggak sampai, guys. Ini bukan Nikkei yang sebenarnya berarti. Nikkei Index Cash CFD. Kok nggak ada ya? Apa ya, Sony aja lah. Sony, Sony. Kita ambil Sony Corporation yang punyanya Japan. JP. Japan. Tapi dia NYSI ya. Ya udahlah, coba aja lihat ya, whatever it is. Kita bisa lihat di tahun 2012 apa yang terjadi ya, mulai dari Mei ya. Mei sampai November 2013 ya. Naik ya. Jadi menandai bottomingnya. Wah, ini mirip ya, berarti chartnya mungkin kayak gini. Ya, ini kick in likuiditas dari Abenomics ya. Cuman harusnya kita bisa lihat indeks Jepang ya. Coba indeks di Jepang tuh apa aja ya? Coba kita lihat indeks stok Jepang. JPX ya. Coba kita lihat JPX gimana ya. Hmm. Nah, ini Nikkei kan ya, 400 Nikkei ETF. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, oke. 2012. Nah, indah ya chartnya ya. Ini ya. Jadi di bottom ya malah ya. 2012 Abenomics sampai November 2013 ya. Wah, ya naik ya ke atas ya. Kita bisa pastikan sebenarnya ini efeknya akan serupa ya dengan kondisi ini ya, ATH baru lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah kejadian ya di SPX Index ya. US. Nah, tuh udah terbang ke atas ya. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi ya. Kalau tadi efeknya berapa tuh? Hampir setahun ya. Hampir setahun ya, mungkin akan sampai setahun ya. Hampir setahun efeknya. Jadi, kalau teman-teman di US stock market, kita udah call bottom ya. Nvidia, udah berkali-kali ya saya call. Nvidia boy. Nvidia nggak pakai otak sih sebenarnya. Soalnya CAGR-nya gila sih. Dari sini sampai sini nih. Ini udah untung berapa ya? Paling kita beli itu kalau nggak salah tuh dia fair value itu 120-an kan kalau nggak salah. Ya mungkin nggak dapat 90 lah ya. Cuman ya lumayan lah 30-an persennya. Ya oke lah. Ya nggak tahu nih Pak Askar doang yang main Nvidia atau ada yang lain. But ya lumayan 30% ya. Ya, ini masih akan berlanjut karena yang tadi efeknya itu bisa sampai masalahnya kan inject liquidity kan udah ada nih, throat gitu masuk ya. Itu belum masuk ke dalam delay liquidity-nya gitu ya. Liquidity translate to productivity ya sekitar 3 bulan. Kemudian nanti PMI lagi 6 bulan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ya makanya bisa sampai 12 bulan efeknya ya seperti itu. Jadi ya naik-naik terus lah. Toba ngegas. Toba udah berapa guys? Coba lihat. Ya, selamat lah ya guys ya. Pasti teman-teman udah beli lah ya. Udah 850 ya. Ya, bersyukur aja. Indah kan? Indah lah ya. Masa nggak indah sih dikasih ke bawah ya. Udah divaluasi juga.
Jadi yakin-yakin aja. Kenapa nggak ambil pusing kan Toba ya gitu ya. Pejeo juga nggak usah ambil pusing ya. Pejeo juga ya. Kumpulin aja tuh masih merah kan? Oh masih merah ya, masih merah ya. Jadi ya ini naik juga ya guys ya. Kumpulin aja Pejeo. Pejeo, Antam, BRMS ya nih. Duit akan masuk sini lagi nanti after CDIA ya. Jadi ya tapi ini kita bahas makro ya, bukan bahas saham. Toba ya Toba lah ya, tinggal running aja ya, menuju ke berapa ya, ikut aja ya. Terus habis itu mulai TP sebenarnya kalau kalian mulai dari 1.000 juga nggak apa-apa, tapi at least I expect mungkin 1.500 lah. 1.500 ya ekspektasi saya. Cuma nanti kita lihat juga masalah price actionnya apakah udah bagus atau belum ya. Lalu, nah ini kita lihat liquidity juga keep moving up. Ini liquidity-nya baru saya update tadi pagi ya. Bitcoin harusnya naik sekitar 15.000 lagi, ditambah SLR mungkin 20.000 lagi ya. Kalau secara konservatif ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu pun masih belum menunjukkan toppingnya. Karena ini masih tetap naik, 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 naik terus. Lalu habis itu di XY juga turun, 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 turun terus ya. Jadi ini bisa naik, naik terus ya. Jadi ya ini masih belum top ya. PMI juga belum catch up. Ya jadi kalau PMI belum catch up ya kita belum bisa bilang kalau misalnya ini top of the market ya guys ya. Nah, Indonesian liquidity malah reach all time high ya, sama seperti US kan juga reach all time high. Kita lihat ya, pertama kali US liquidity itu reach all time high, apa yang terjadi? Koreksi besar-besarannya malah di market US sampai ke bawah itu ya. Ya kenapa? Karena delayed ya, efeknya itu delayed. Kita udah tahu liquidity itu delayed terhadap stock market ya. Jadi stock marketnya itu apresiasinya akan 3 bulan kemudian. Ya, jadi ya kita bisa melihat mungkin di bulan-bulan 6, 7, 8 ya. Cuman masalahnya PMI-nya juga kontraksi sih. Jadi mungkin akan ada volatilitas gede ya. Cuman kalau ditanya improving pasti sudah improving ya sejak bulan 6. Cuman laporan keuangan kan akan kelihatan jelek semuanya ya. Sementara banking sector juga akan kelihatan jelek dulu karena liquidity-nya kontraksi, PMI juga kontraksi ya. Nah, di sini kita akan bisa lihat sebenarnya teman-teman nggak usah ambil pusing gitu ya. Walaupun kita pilihnya ultra mikro, mikro, small, medium enterprise itu yang akan kena duluan ya. Makanya BTPS kan runningnya jauh sekali ya. Karena memang efeknya M2 langsung ke sini. Langsung ke ultra mikro, mikro, small, medium enterprises gitu ya. Karena dia efeknya langsung menaikkan lending capacity, kemudian funding cost, dan juga higher profitability. Karena kan masalahnya orang-orang juga jadi punya uang kan kalau M2-nya juga naik. Gitu ya. Sementara itu, lalu kita bisa lihat juga ini adalah suatu kondisi di mana risknya itu sudah on par sama stock market ya. Jadi apa namanya di sini kalau saya bilangnya apa ya? Bukan ini. Nah ini ya, jadi fixed income itu udah lebih atraktif, udah lebih nggak atraktif dibandingkan equities atau saham ya. Jadi akan ada aset balancing ya ke arah equity ya. Salah satunya banking duluan. Ya sebenarnya em, pastinya sih menurut saya yang kena duluan itu adalah apa namanya? Ini apa namanya bank dulu ya. Habis itu baru yang lain-lain. Ya. Jadi kalau teman-teman mau betting sebenarnya betting sekarang di bank ya. Walaupun kalau saya lihat itu sebenarnya banking dan high growth equities ya. Ya kayak Toba gitu ya, Pejeo dan sebagainya gitu. Laba, WiFi ya, itu adalah salah satu proxy-proxy yang kita bisa masukin. Ya ataupun yang corporate action atau corporate action karena masalahnya liquidity-nya mendukung ya seperti itu. Oke. Apa lagi? Nah, ini ya PMI dengan kondisi makro sekarang BBCS 2.600 atau pakai ngendok. Sebenarnya BBCA sih aman-aman aja mau gimana pun ya. Gitu ya. Karena
Likuiditasnya lebar ya, dia punya LDR masih 70-an%. Jadi nggak dipaksa untuk minjemin kayak perbankan BUMN dan sebagainya gitu ya. Jadi saya sih masih tetap bilang banking pilihan terbaik sih, gitu ya. Karena clear sekali gitu ya. Lalu di sini kalau kita lihat US manufacturing ini ada yang kontraksi, ada yang istilahnya retraksi, ya, retraction, ekspansi sama apa namanya kontraksi ya. Nih kalau misalnya di ISM dia kontraksi tapi di PMI yang global, S&P global dia masih masuk ke dalam suatu yang ekspansif gitu ya. Cuman kita ambil yang konservatifnya aja ya, berarti dia masuk ke dalam suatu yang lagi kontraksi ya. Itu pun tampak dari aset-aset beresiko seperti altcoins yang nggak perform ya. Jadi kalau altcoins itu ASM masih di bawah 50 ya nggak perform lah gitu ya. Kalau dia di atas 50 perform. Ya ini berkaitan dengan sensitivitas likuiditas ya. Kalau misalnya likuiditas itu apa namanya PMI-nya masih di bawah 50, maka dia akan cenderung tidak sensitif ya seperti itu. Jadi makanya kita bisa lihat Bitcoin nggak terlalu naik-naik banget padahal ada lonjakan push yang besar dari liquidity ya. Jadi kita mesti lihat dia di atas 50 lah gitu ya. Nah, tetapi yang kita lihat juga ini sangat 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 persis ya. Nah, nih ya, sangat-sangat persis kejadiannya dengan GMI ya, bahwa tren kenaikan dari PMI ini akan terus-menerus naik. Apalagi kepastian terhadap tarif itu udah pasti ya. Jadi uncertainty ini akan menaikkan survei ISM ya. Jadi ada confident dari manajer-manajer untuk percaya bahwa ekonomi membaik ya. Nah, CSI juga akan membaik karena USD itu semakin lemah ya. Jadi menarik sekali USD ini udah di bawah, udah 96 ya. Eh udah 96 ya. Harusnya tuh targetnya 92 ya guys ya. Kalau kita mau cari apa namanya USD itu ke berapa di XY ya, sorry. Itu harusnya ke 92-an. Ya, ini di sini. Ya targetnya ya. Jadi ya ini kalau kita mau bikin suatu technical approach ya, sebenarnya ini kan bar ya. Ini kan suatu bar chart ya, bar pattern ya. Nah ini kita bisa pakai suatu approach extension ya. Extensionnya seberapa sih gitu ya. Nah ini mungkin 95 dulu gitu ya. Konsolidasi jadi apa? Jadi konsolidasi first leg ya. Kemudian second leg-nya ke 92 ya. Jadi ini akan turun-turun tuh harapannya ya 92. Jadi economic surprises akan membaik gitu ya. Jadi laporan-laporan keuangan itu akan baik. Jadi teman-teman bisa bet on laporan keuangan yang udah pasti baik kayak Nvidia gitu ya, terus Microsoft, Google ya. Itu teman-teman bisa bet trading trading apa trading laporan keuangan. Ya mungkin sebelum laporan keuangan kumpulin tuh. Terus habis itu jual nanti pas laporan keuangannya udah meledak ya. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lihat dari CSI yang semakin meningkat. Lalu, nah kondisi dari Indonesia itu sebenarnya ada banyak hal ya yang menarik itu karena weaker export ya. Weaker export ini kenapa sih? Karena China PMI-nya rada kontraksi kemarin ya. Cuman udah ekspansi lagi ya. PMI China Composite. Nah, ini kan sempat kontraksi ya. Nah, itu ya. Sempat kontraksi sekarang udah naik lagi. Jadi sebenarnya ya efeknya karena ini kita 3 bulan berturut-turut jelek ya. Jadi ngikut sama China ya kita ya. Jadi ya memang salah satunya adalah kita negara dengan ekspor. Ya, jadi memang weaker export orders itu mempengaruhi PMI yang ada di Indonesia ya. Kemudian consumer demand ini udah membaik ya karena M2 apa namanya udah membaik gitu ya. Terus input cost ya ini berhubungan sama weaker export orders ya dan inflasi. Kemudian terutama policy uncertainty itu besar sekali sekarang menyebalkan ya kayak aturan-aturan tentang pembangkit listrik sampah terus habis itu EBT itu masih belum keluar, karbon belum keluar, PLN grid juga belum keluar. Kemarin itu ratifikasi udah ya impor dibuka lagi itu bagus sih. Jadi harusnya tidak memberikan suatu
waktu tunggu lah gitu ya. Karena kalau ada waktu tunggu itu timbul suatu uncertainty ya. Jadi kalau bisa sih lebih cepat ya. Jadi itu aja masalah-masalah dari Indonesia, regulasi ya, kemudian infrastruktur yang masih belum membaik sebenarnya. Kemudian sama apa namanya tadi itu ya, global ya, lebih tepatnya global demand ya. Secara umum seperti itu. Kemudian sebenarnya liquidity yang udah improving ini tentu sudah hampir terlihat ya dari apa namanya eh, banyaknya konglomerasi yang dia kemudian mencari duit ya, mulai mekanisme seperti IPO atau backdoor listing ya dan sebagainya. Kenapa sih mereka perlu itu ya? Untuk nerbitin obligasi misalnya lebih murah ya, bunganya lebih murah, kemudian buat apa namanya goreng-goreng dan sebagainya ya, buat mekanisme right issue dan sebagainya ya. Jadi lebih efektif dibandingkan mereka harus injek dana langsung dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah yang membuat adanya banyak banyak apa namanya banyak yang melakukan ekspansi di kala ini. Tapi justru ketika mereka smart money ini melakukan ekspansi, kita tahu bahwa kita sudah di bottom ya. Gak mungkin kan mereka ekspansi ketika marketnya itu panas ya di atas atau overheat ya. Malah sekarang ketika cool down ya mereka mulai membangun apa yang mereka kejar ya. Misalnya Toba dengan ekspansinya, kemudian WiFi dengan ekspansinya, data dengan ekspansinya, tower dengan ekspansinya dan sebagainya. eh udah sih itu aja. Cuman nih saya agak bingung kenapa tower itu bisa rekicu 5,5 T terus habis itu dia mau ngapain ya? Itu masih saya bingung. Tapi ini menjadi suatu yang menarik sih. Saya ada posisi gede juga tuh jadinya di tower. Nggak saya TP. Kemarin itu waktu apa namanya BSJP itu nggak saya TP. Saya pikir harusnya harusnya ada something. Cuman ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan nggak break ke bawah ya. Gitu. Nah, kemudian global commodity prices itu memang sudah naik semua ya. Ini anticipated demand yang mulai catch up ya nanti ya. Apakah inflasi ini mengganggu apa namanya? Mengganggu apa namanya? Mengganggu apa pertumbuhan kita? Enggak ya, bisa jadi enggak. Karena bisa jadi productivity-nya ngikut ya. Kalau productivity ngikut ya, maka dia akan masuk ke dalam suatu kategori demand pull inflation ya, bukan suatu yang supply crunch inflation dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman healthy healthy inflation lah istilahnya gitu ya. Healthy inflation. Nah, kemudian ya walaupun sekarang nggak healthy ya sebenarnya karena eh, disebabkan oleh kenaikan sentimen ya. Cuman menurut saya karena dia udah jelas ya tarifnya, jadi mereka udah bisa mengatur demand dengan baik. Sehingga memang harusnya demandnya naik ya, karena udah tarif deadline udah mulai membaik ya. Nah ini merupakan call lagi buat teman-teman yang pengen masuk ke oil ya. Karena kita bisa lihat memang jelas ini akan bottom, ini udah local bottom ya sebenarnya dari oil price yang kemudian kita bisa betting on sebenarnya kalau saya sih lebih suka ya lebih suka kayak permainan pelayaran kayak Wins gitu lebih menarik ya kalau teman-teman betting on Medco energi secara keseluruhan ya sebenarnya kalau Medco cuman kalau teman-teman mau betting lagi energi yang terkait oil ya mungkin batu bara gitu ya menurut saya juga harusnya bottom tapi bottom eh, bottom itu kan kita nggak tahu apakah ini relatif bottom iya, cuman kalau bottom tepatnya kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau tahu kapan dia turn around, udah jelas ya ketika dia 3 bulan berturut-turut PMI di atas 50, itu mungkin kita udah bisa sebut dengan apa namanya turnaround daripada commodity prices ya. Jadi tunggu aja. Kalau misalnya mau langsung main di komoditi juga nggak apa-apa sekarang. Apalagi ada komoditi yang murah kayak ADI, ya itu kan murah sekali. Jadi ya nanti kita akan bisa dapat keuntungan ketika nanti PMI-nya di atas ya. Double ya, satu dividen, dua dari capital gain. Ya itu yang menarik. Ya. Kalau koper itu menandakan apa? Menandakan sebenarnya siklus ekonomi ya. Siklus ekonomi itu biasanya koper naik itu kalau dia mulai untuk membentuk apa namanya change of character dan sebagainya mungkin ada hubungannya dengan demand
utilitas atau manufaktur ya yang tinggi ya sehingga sebenarnya mungkin dia sedikit leading dibandingkan PMI ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat ya Kopar ya jadi andalan. Cuman yang bisa di betting dari Kopar kita lihat sebenarnya MDKA ya. Kan dia Kopar, nikel juga ada kalau nggak salah ya. Kopar, terus habis itu ada gold juga ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih MDKA juga oke ya sebenarnya. Kalau kita lihat-lihat. Lalu ya Dynamics Global Trade ini sebenarnya untuk yang teman-teman yang trading di tempat lain sih. Ya, yang berbahaya itu adalah mana nih? Kok nggak ada ya? Oh, saya belum masukin. Atau udah? Mana ya? Nah ini. Ya, Japan, South Korea, and Brazil nih ya. Jadi ini eh, negara-negara yang menurut saya rada-rada kita hindari lah. Ya, untuk trading karena dia akan kayaknya akan menyebabkan weakening ya di sana. Kalau Indonesia belum nggak kena ya guys. Kalau teman-teman punya akses ke China, mungkin teman-teman bisa coba sektor teknologi mereka yang rada bullish ya menurut Stanley Research juga ya. Bullish dia. Nah ya, bullish ya. Biotech yang bullish ya. Sorry. Gitu ya. Jadi ini RV. Ini punya kita. Nah, teman-teman harus tahu bahwa dalam kondisi PMI di bawah, ya, tetapi global liquidity yang naik gitu ya, itu tetap menyebabkan suatu berita-berita jelek, ya, karena kan PMI kan kita tahu translate tuh produk di laporan keuangan dan sebagainya ya. Kalau misalnya global PMI kontraksi ya kita lihat laporan keuangan jelek semua ya. Jadi kayak bank jelek, laporan keuangannya ini jelek, turun. Tapi ini sebenarnya akan sedikit dinetralisir oleh liquidity. Cuman memang pasti ada yang namanya volatilitas yang tinggi ya. Dalam volatilitas yang tinggi itu ya, kalau kamu jago trading ya mungkin kamu bisa manfaatkan. Tapi kalau kamu nggak jago trading, mending kamu nggak usah pakai leverage ya. Misalnya trading leverage altcoins pakai 100 kali gitu. Itu bunuh diri, Pak. Karena posisinya sekarang volatilitas lagi tinggi ya. Karena komponen makro ada tiga, yaitu apa namanya liquidity, productivity, and inflation. Semuanya dalam keadaan yang bagus ya liquidity sama inflation. Cuman satunya lagi itu belum membaik ya. Akibatnya terjadi volatilitas. Jadi memang leverage position is not a vice ya. Tapi kita memang pasang bullish position terutama di Bitcoin ya. Kemudian high tech atau high growth stock ya. Kemudian sama banking kalau teman-teman mau di Indonesia. Ya high growth juga banyak kan posisinya kita juga ya. Terus habis itu komoditas mungkin teman-teman bisa pilih eh, beberapa yang tadi saya bilang ya. Energi, copper dan iron. Copper aja sama apa ya. Ada nikel tuh sebenarnya juga naik ya. 10% dia naiknya tahun ini ya. Jadi itu menarik juga atau pilih apa emiten-emiten tailwind seperti pelayaran juga boleh ya, terserah. Ya, jadi memang kita kan melihat mungkin volatilitas itu terjadi karena PMI di Agustus ya. Ini kan kita bisa lihat ya. Mana sih mana. Nah, ini ya. Ini kan PMI kita kontraksi udah 3 bulan berturut-turut ya. Di bawah 50, 3 bulan berturut-turut. Terus habis itu dalam kontraksi itu kita tahu bahwa efeknya adalah 6 bulan kemudian ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin akan bisa melihat merah gitu ya sampai bulan kurang lebih bulan Oktober, November ya itu masih merah harusnya atau volatilitas yang meningkat ya. Tapi menurut saya dia nggak akan membentuk lower low ya nggak akan ke bawah ya karena likuiditasnya tuh sangat sangat baik ya. Likuiditas kita tuh sangat baik. Jadi mungkin kita lihat laporan keuangan jelek, tapi dia nggak akan bikin merah-merah gimana gitu ya. Ya, kalau kita lihat impulsnya ya kan seperti inilah gitu ya. Nah gini ya.
Ya, tapi overall baik lah sebenarnya. Kondisinya udah mau turnaround dan mau balik arah. Ya, seperti itu. Jadi, ya kalau ada duit ya silakan ditabung karena nih kapan lagi Batam? Batam lagi. Ya, nanti kalau misalnya ada call-call kayak tanggal 16 sampai 21 Juni, saya pasti akan kasih tahu ya. Kalau saya bilang semua aset, itu berarti termasuk US stock dan kripto ya. Ya, walaupun IHSG agak-agak divergence ya. Karena kan ada IPO ya. Jadi ya karena likuiditas di Indonesia itu agak terkonsentrasi, jadinya kalau misalnya ada suatu acara megah besar gitu, satu dua acara besar, akibatnya mereka terkontraksi ke situ ya. Tapi nanti kalau misalnya liquid apa namanya udah tenang IPO-nya dia akan balik lagi kok gitu ya, seperti itu. Jadi silakan ya kalau teman-teman mau ikut IPO juga nggak apa-apa, liquidity-nya kelihatan sekali akan besarnya. Terus pilihlah 4 stok yang utama lah gitu ya. CDIA, Coin, PSAT, sama Mary ya ikut aja ya. Blok itu sebenarnya lumayan sih, tapi kalau saya lihat underwriter-nya tuh lemot ya kayaknya. Jadi saya nggak tertarik. Saya tertarik yang underwriter-nya kenceng-kenceng aja gitu ya. Ya ada pertanyaan nggak ya? Kripto belum bullish ya. Simply karena likuiditasnya masih ya kalau kita lihat jangan terkecoh ya sama dia tiba-tiba naik. Soalnya ya ini kalau kita lihat nih sebenarnya polanya SMC kompleks. Dia ngambil liquidity terus nanti dia kayak kayak apa namanya head and shoulders loh ke bawah lagi ke sini. Atau lebih bawah dari sini 99 gitu ya. Ini jangan terkecoh ya. Tapi overall sebenarnya liquidity-nya mana sih liquidity saya kok hilang? Oh, di bawah. Sorry. Liquidity-nya ke bawah, coy. Existing pen above. Nah, ya, liquidity. Nah ini ya. Nah, ini kita bisa lihat liquidity-nya sekarang berada di level atas sebenarnya nih, di level atas ini. Ya, dia akan kontraksi selama bulan Juli Agustus ya. Jadi akan naik kapan? Mungkin tengah Agustus ya. Akhir atau tengah Agustus baru dia naik. Ini agak dangerous buat altcoins ya guys ya. Tapi merupakan opportunity nih buat altcoins dikumpulin lagi. Last dump mungkin. Habis itu dia akan naik aja terus. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu kan. Sekarang kondisinya jelek. Sebenarnya menuju jelek ya. Bukan. Jadi kalau betting kayaknya nggak menarik ya. Karena sideways gini tuh bikin orang bosan terus keluar dari permainannya. Jadi menurut saya ini pasti jatuh ke bawah terus naik lagi. Seperti itu. Belum ya. Laba BBRI Q2 sepertinya turun iya karena mulai naiknya tuh kan di bulan Juni kan. Ya kan M2-nya kan mulai naik di bulan Juni ya. Bet on good LK berlaku di Indo nggak Pak? Belum. PMI Indonesia kan jelek Pak. PMI Indonesia kan jelek. Jadi kan nggak bisa guys ya. Gitu. Mau ke BUMN mana ada deh. Kalau untuk BMRI bagaimana dok? Sama untuk AVGD. Ya sebenarnya kalau untuk BMRI sih baik-baik aja ya. Kan BMRI yang diem-diem aja sama ini kan. Ya. Masalah terus kan BBRI. Cuman BBRI juga masalahnya EDC udah lama itu. Ya udah tahun lama. Jadi nggak gimana-gimana EDC doang juga ya. Kalau lihat dana kelolaannya 10 1.000 triliun gitu ya. BBRI kan seribuan triliun ya. Itu EDC itu berapa miliar doang. Jadi nggak ngefek guys. Nggak ngefek BBRI itu. Ya gitu. Dok, kalau ngelihat sorry Pejeo akan apa bisa dijadikan stok? Wah, ini saya nggak berani jadiin core stock soalnya valuasinya begitu mahal ya. Cuman saya belum tahu ya nilainya tuh sangat premium sebenarnya. Dia kan mau dual listing ya di US itu tuh capnya tuh harus nggak masuk akal juga memang. Cuman nggak tahu deh dia mau dibikin story-nya kayak gimana, terus aset valuation-nya mau dibuat bagaimana, aku juga ngerti supaya bisa jadi dual listing ya. Mungkin saya pelajarin dulu ya, Telkom gimana sih dulu ceritanya. Soalnya Telkom tuh dual listing tuh sebelum saya masuk market. Saya nggak tahu tuh dual listingnya Telkom tuh gimana story-nya. Gimana cara dia masukin dual listing, saya juga nggak tahu.
Yang pernah dua listing juga tuh kan Bumi ya. Bumi itu pernah dua listing. Cuman efeknya dahsyat ya guys ya. Capital market di sana tuh gila gitu ya. Nikel ya, nikel sesuai PMI, semua komoditi hampir sesuai PMI. Biasanya PMI leading ya, leading. Koin bisa kayak Wirge, saya nggak tahu. Tapi menurut saya kalau misalnya teman-teman udah nggak arah, keluar aja lah daripada pusing-pusing gitu ya. Untuk altcoins misal di Agustus ASM udah di atas 50 tapi GLM masih sideways, ya tetap efeknya gini. Teman-teman harus berpikir tuh gini. Altcoins itu tuh punya nilai inflasi dalam koinnya sendiri ya. Jadi dia akan karena dia inflasi, jadi dia selalu butuh dana itu untuk masuk terus. Kalau liquidity turun, ya. Kalau liquidity turun nih, ya, itu efeknya ke apa sih? Ya berarti kan inflasinya akan terus berjalan karena nggak ada duit yang masuk, ya. Nilainya nggak akan nambah, gitu ya. Nah, yang terjadi gitu ya, kalau misalnya PMI itu dia naik di atas 50, yang terjadi itu adalah aktivitas ekonomi di dalam koin-koin tersebut itu meningkat. Sehingga nilai inflasinya turun gitu ya. Jadi hanya inflasinya yang turun atau paling tidak jadi atau paling maksimal jadi deflasi gitu ya. Itu yang terjadi ketika PMI di atas 50 ya. Tapi dia tetap butuh liquidity. Jadi kita akan selalu bisa melihat, oh ya kalau misalnya liquidity kontraksi ya nggak ada yang apresiasi. Ya sama kayak saham Indonesia lah. Saham Indonesia kalau misalnya dia murah gitu ya, nggak ada yang beli, ya sama aja gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman pahami bahwa PMI itu efeknya tuh ke aktivitas ekonomi di dalam koinnya sendiri. On-chain activity-nya tuh meningkat dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman pahami bahwa on-chain activity itu kaitannya sama inflation, deflation ya. Inflation, deflation. Kemudian PMI itu mempengaruhi aktivitas on-chain ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia inflasi itu dia butuh di dilakukan suatu apresiasi dengan uang ya. Jadi tetap harus ada ya liquidity diinjek juga in the end of the day gitu ya. Jadi dia tetap kalau kayak gini saya yakin bleeding nih. Sama kayak di sini kan bleeding ya. Nih lihat aja nih. Kalau kita mau lihat Tao ya bleeding banget tuh ya. Pasti. Nah, ya baru di sini loh bleeding nih. Lihat nih. Begitu di sini, begitu sideways bleeding dia. Ya kan. Ini apalagi ini ya. Ini kita bleedingnya berapa? Nggak sampai sebulan ya, sebulan lebih bleeding ya Pak. Gitu ya. Jadi ya mungkin dia naik terus turun lagi, terus habis itu naik lagi. Ya, gitu ya. Jadi yang altcoins mungkin maybe this is the last bottom ya. Habis itu dia naik-naik terus. Ya, sabar aja, sabar. Karena kita bisa lihat di sini ini nanti bertepatan dengan mungkin PMI-nya membaik ya. PMI membaik karena kalau menurut Raoul Pal itu juga liquidity itu mendahului sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Nah ini misalnya di April nih, April itu kan bulan 4 ya, April Maret 3, berarti bulan 9, bulan 10 nih harusnya banana zone ya, banana zone 9 10 mungkin ya, banana zone 9 10 tapi dia akan mulai running up itu mungkin di Agustus akhir. Lumayan juga ya cobaan market tahun ini. Ya, karena kan pergantian rezim, krisis sebenarnya kita kan, krisis. Karena debt cycle-nya kan udah udah kena ya, kena debt cycle yang puncak debt cycle kan tahun ini. Jadi memang paling menderita ya tahun ini. Tapi kan justru di saat penderitaan itu lahir orang kaya, kaya baru gitu ya. Ya, silakan dikoleksi lah Toba. Wah, Toba, Pejeo. Koleksi saja ya. Ini Toba udah di berapa? Udah di 1.000 belum? Oh belum. Ya sabar ya guys ya. Kirain langsung ke 1.000 ya guys. Untuk Big Banks Indonesia mana yang lebih perhatikan? Indonesian PMI plus 6 bulan, US PMI atau IDM2? Sebenarnya yang sangat diperhatikan tuh saya US ISM sih. Karena US ISM itu leading ide ISM ya.
ide PMI gitu. Jadi dia leading duluan. Ya, gitu. Karena market kita itu sangat tergantung dengan demand global. Ya, sangat global. Ya, maksudnya kita terlalu globalisasi ya. Satu import kita tergantung luar, ke ekspor juga tergantung luar gitu ya. Jadi nggak mandiri. Jadi sangat tergantung US ya, US. Jadi ya silakan kalau teman-teman mau apa namanya invest sekarang saatnya ya. Bukan sekarang sih sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya. April saya suruh beli gitu ya. Kemarin 21 Juni 16 sampai 21 Juni udah saya beli suruh beli lagi. Sekarang ya ya di tengah-tengah mau beli juga silakan. Ya karena kan murah semua juga ya kontraksi semua. Gitu ya. Jadi silakan ya nabung-nabung aja lah gitu ya. Karena kita ya kita akan melihat narasi-narasi itu akan mencocokkan diri sendiri kok. Ya. Coba lucu nggak sih tiba-tiba itu ya nggak ada berita-berita jelek ketika apa namanya sekarang likuiditas naik. Kalau likuiditas naik ya nggak ada tuh berita-berita jelek. Tapi pas likuiditas turun tuh berita-berita Trump dan lain-lain tuh terngiang-ngiang terus, diulang-ulang terus. Ya, tapi kalau likuiditas naik ini kayak santai aja bro. Itu yang lucu sih menurut saya. Jadi ngapain saya pikirin berita gitu. Kalau bisa lihat berita dari sini, ya gitu ya. Ya, oke, 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 oke. Jadi PMI US mulai recover dikit udah, iya setuju, setuju. Karena kan Cina kan juga tergantung US, ya. Yang leading semuanya tuh tetap si bos lah, si bos US ya sementara. Masa sekarang banyak yang bottoming ada rekomendasi. Masa sekarang kan banyak rekomendasi spesifik saham sektor komo jelas ya apa relatif stronger itu menurut saya secara valuasi tetap Adi ya. Cuman kalau mau ditanya secara relatif alfa itu kita harus bandingkan secara nanti mungkin saya kasih ya mungkin ya sektor komo. Cuman gini loh saya tuh kenapa saya nggak kasih komo karena PMI belum di atas 50. Nanti kalau PMI di atas 50 baru saya pikirin dulu ya gitu. Sementara sih kayaknya kita belum bisa melihat mana yang stronger dengan tepat. Ya. Karena PMI-nya belum di atas 50. Ya, jadi mungkin nanti saya akan kasih, cuman nanti ya. Kalau misalnya dia udah memang posisinya udah pas turnaround gitu ya. Cuman kalau sekarang kan yang kita bisa lihat itu kan pasti yang namanya yang dicari itu kan pasti high growth stock ya, karena kan kondisinya kontraksi gini gitu ya. Jadi mereka harus cari yang the winner ya, the winner yang kayak Toba, Peceo, Antam dan lain-lain gitu ya. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Jadi makanya ya tesis-tesis kita kan dari kemarin kan isinya cuma high growth stock doang ya. Ya sama core stock lah. Ya. Ini kan cuman ini high growth semua ya. High growth stock semua. Oke. Kenapa masih rekom akum saham, Dok? Hah? Maksudnya? Kenapa nggak akum pas bleeding Agustus? Saya nggak rekom apa-apa loh. Dan saya udah kasih ini ya. Udah kasih ini loh. Rambunya. Nah, dan setiap kali kita kasih trading plan kan juga saya kasih tahu nih, oh makronya bullish loh. Makronya bullish. Walaupun kita tahu, oh ternyata regionalnya bearish karena dipakai IPO dan sebagainya. Tadi maksudnya Rekom Toba sama Pejeo. Oh itu narasi ya. High growth stock kan beda ya. Tetap likuiditas tuh kesedotnya ke high growth stock gitu ya. US dan China combination atau tetap US patokannya? Dilihat aja semuanya sih. Tapi US patokan leadernya ya. Leadernya tetap US ya guys ya. Gitu. Kalau saya lihat-lihat sih gitu. Oke, leadernya US. Karena US itu sumber likuiditas kita guys. Satu dia sumber likuiditas gitu. Satu global demand di dia semua tuh 60%. Jadi kalau dia kasih tarif tuh demand global tuh turun kan. Yang masuk ke China dan sebagainya gitu kan. Jadi efeknya tuh beruntun ke kita in the end of the day ya.
Kalau misalnya kamu dokter ya, saya mau kasih tahu tuh kayak gini nih. Misalnya kita kena diabetes kan, terus habis itu perifer-perifer kita itu emerging market. Yang kena damage duluan tuh siapa? Pembuluh darah perifer ya. Pembuluh darah perifernya kena duluan tuh. Jadinya ya emerging market kan kita tier 3 kan. Tier 3. Jadi tier 2 ini masih bertahan ya, China masih santai-santai aja. Tapi yang kena duluan tuh emerging market kayak kita gitu ya. Tapi kita juga akan paling bagus ketika kesehatannya dijaga ya. Karena kan US misalnya kondisinya, China juga ikutan bagus gitu ya. Maka Indonesia lebih bagus lagi ya. Karena masalahnya likuiditas itu larinya ke Indonesia yang kecil gitu ya. Jadi yang kecil itu jadi besar sekali hanya gara-gara duit sedikit gitu ya. Ap- hmm. PMI udah 50,4 ya, syukurlah. Apresiasi market apa apresiasi market apa mendahului bandarmologi atau bareng? Kalau di Indonesia ya, saya belum mempelajari dengan seksama apresiasi market di gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu yang di yang terjadi dulu tuh technical ya, jadi technicalnya berubah dulu gitu ya, baru bandarmologinya berubah. Itu kelihatan sekali misalnya di Toba dan lain-lain itu masa ya yang duluan masuk di Toba itu Excel guys, Excel ya. Jadi kalau kita deteksi badarmologi ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi itulah yang coba saya ini materinya rada-rada baru ya. Ini yang bandarmologi yang di sini ini baru karena saya lihat kok agak beda gitu behaviornya sekarang ya. Beberapa behavior tuh mereka kayak lebih pintar gitu sekarang retail. Ternyata Rita masuk duluan. Lucu banget. Dok, kalau sudah masuk cycle-nya, potensi gain di saham batubara kan bisa gede. Wes nggak ya cut loss big banks untuk full power di Komo? Oh ya bisa juga sih. Itu kan berarti commodity play ya. Tapi menurut saya up to you sih sebenarnya. Ini juga masalahnya kamu akan bisa dapetin compound rate yang besar gitu. Di apa namanya eh, misalnya nanti di titik PMI tergede ya mungkin kamu bisa dapat dividen gede banget tuh di apa namanya bank di big banks ya itu dividennya gede sekarang aja 9%. Kamu bisa bayangkan kalau dia full power nanti ya sebagai seorang big banks itu berapa rate-nya gitu kan. Jadi menurut saya nggak wise sih. Mending kalau ada likuiditas baru masuk Comocall juga nggak apa-apa. Menurut saya ya, gitu. Ya mungkin kalau mau cari tesisnya double-double ya kayak turnaround, terus habis itu corporate action, kemudian apa namanya commodity play itu mungkin bisa pilih yang kayak di Bumi dan lain-lain ya. Bumi dan lain-lain. Oke. Kenapa dokter banyak yang jago analisis market, dok? Apakah critical thinking-nya harus terbentuk? Karena kita model berpikirnya algoritmik. Diajarin dari dulu tuh algoritmik ya. Bukan jump into conclusion ya. Jadi kan kalau dokter kan periksa pasien tuh deduktif ya. Ngambil informasi dari pasiennya, dari pemeriksaan fisik, dari lab, dan sebagainya. Sama. Jadi makanya kebentuknya itu analyticalnya lebih cocok kali ya dengan pemilihan atau apa namanya eh, ketika kita mendiagnosis suatu saham itu bagus untuk diinvest atau enggak gitu ya. Bukan critical thinking sih, lebih tepatnya kayak systematic thinking ya, systematic thinking. Jadi ya mungkin tapi hampir semua gitu juga kan ya. Tapi be- kalau kalau ekonomis tuh beda ya. Jadi mungkin kalau kita lihat itu malah mungkin lebih jago itu ya, dokter-dokter ya. Kalau saya pikir-pikir ya. Satu dia juga ngerti risiko-risikonya kan dia menimbang risiko juga. Sedangkan ekonomis kadang-kadang kelupaan. Tapi ya udah. Itu hanya asumsi saya ya. Gitu ya guys ya. Jadi semangat aja gitu ya kan.
nggak gimana-gimana, market nggak terlalu, dalam sih, bank itu dalam. Cuman ya menurut saya kamu bisa tidur kan. Kalau saya sih tidur-tidur terus ya. Nggak terlalu gimana-gimana kalau di big banks mah ya. Nggak terlalu gimana-gimana di big banks. Jadi ya kalau saya tetap pilih big banks. Kalau misalnya mau second tier juga nggak apa-apa ya. Oke, hidup Toba. Ini mentang-mentang lagi untung kan ya, langsung Toba. Tumben ya nggak ada yang nanya Tobanya gimana dok gitu ya. Waktu turun ke 700 itu saya HK terus tuh tiap hari. Pap, 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 pap. Ya, memang kumpulin terus aja. Bodoh amat ya. Oke, thank you buat semuanya ya. Happy weekend. Di sini saya ngajar dulu. Selamat siang, terima kasih.